Selamat datang di dunia jaringan Indo. Jumpa kembali teman-teman dengan dunia jaringan Indo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan konfigurasi untuk perangkat TP-Link 840, dimana nanti kita akan coba melakukan setup untuk perangkat TP-Link tersebut dengan mode wireless router. Sebelum melakukan setup pada sisi TP-Link-nya, info yang sudah saya dapat adalah untuk IP address WAN-nya nanti yaitu 192.168.100.2 subnet 24, dan untuk gateway-nya adalah 192.168.100.254. Untuk DNS-nya 8.8.8.8 yaitu untuk DNS Google. Oke, info yang perlu kita dapatkan dahulu sebelum melakukan setup konfigurasi TP-Link sudah kita dapatkan. Langsung saja kita coba remote untuk perangkat TP-Link-nya. Untuk melakukan remote, pertama kali saya coba colokkan untuk kabelannya pada port LAN, dimana pada TP-Link ini ketika kita akan setup menjadi mode wireless router, nantinya kabel dari port modem on orbit ini akan kita terminasi pada port 1 TP-Link, biasanya diberi warna biru, dan untuk port LAN-nya biasanya warna oranye. Oke, seperti biasa langsung kita remote, bisa menggunakan IP atau URL. Ini akan saya coba langsung menggunakan alamat IP defaultnya yaitu 192.168.0.1. Oke, untuk user dan passwordnya masih default admin. Oke, kita bisa melakukan konfigurasi secara cepat menggunakan setup, atau kita setup satu-satu agar bisa lebih memahaminya. Oke, untuk yang pertama kita menuju operation mode. Ya, di sini kita pilih wireless mode, kita pilih save, kemudian kita ke network, pilih WAN. Di sini karena untuk konfigurasinya menggunakan static IP, kita pilih static IP dengan keterangan IP yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu IP 100.2 dengan gateway 254 dan DNS 88. Oke, langsung saja kita inputkan 192.168.100.2 untuk subnet /24 yaitu 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.100.254. DNS-nya bisa kita masukkan yang 88 tadi. Untuk secondary DNS bisa kita kosongkan seperti ini, atau bisa kita juga isi dengan DNS lain, misal Open DNS. Di sini untuk depannya hanya terdapat untuk settingan MTU, kita menggunakan default saja 1500, nggak perlu kita rubah, cukup untuk keterangan IP nya saja. Oke, kemudian kita save.
Oke, kemudian kita akan cek untuk IP LAN-nya. Ini sudah ada. Nah, di sini kemudian kita akan setting wireless-nya, dimana kita akan coba testing. Menggunakan wireless-nya seperti biasa. Kita setting wireless sesuai dengan selera ya. Untuk kali ini saya setting dengan SSID dunia jaringan Indo. Ini saya pilih auto, enable CD broadcast, kemudian saya set. Oke, setelah itu kita cek line-nya di HCP. Nah, ini DHCP nya juga sudah ada ya teman-teman, sudah tersetup dari 100.1 sampai 199. Oke, kita coba cek di bagian routingnya. Nya oke, untuk port group gateway one-nya ini sudah ada, jadi tidak perlu kita tambahkan, cukup kita menambahkan IP address, gateway, dan kemudian DNS, dan setup di sisi wirelessnya. Oke, kita cek statusnya. Untuk saat ini statusnya masih unpack ya teman-teman, karena untuk port LAN-nya masih saya terminasi pada port LAN TP-Link. Saya pindahkan dulu itu kabelnya yang mengarah ke one or two, saya colokkan ke port 1 TP-Link. Oke, kita cek untuk SSID nya sudah keluar teman-teman, bisa langsung kita coba. Oh, saya lupa tadi untuk setting security WPA nya. Kita coba remote kembali dulu, port WPA nya wireless di security, kita rubah aja supaya lebih gampang, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kita save. Oke, coba kembali. Terlebih dahulu saya coba disable untuk port LAN-nya untuk mengarahkan langsung ke koneksi WiFi. Oke, password sudah kita setup tadi, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Connect. Oke teman-teman, kita connect. Langsung kita coba. Iya,
sudah bisa teman-teman ya, sudah bisa. Kita coba pastikan untuk koneksinya tapping ke detik.com. Oke, ini sudah dari P100 juga modemnya, dan langsung kita sampai ke detik.com. Teman-teman, di sini kita cek IP-nya. Dan saya sudah mendapatkan 0 titik sekian. Ya. 0.100. Ya. Coba kalau kita di sini ini itu problemnya. Di sini kita coba kalau menggunakan IP yang kita set tadi, kalau bisa untuk melakukan remote. Oke, coba kita setup kembali teman-teman melalui portlannya. Kita cek security-nya untuk remote-nya, kenapa tidak bisa. Oke, ya di sini settingnya udah lengkap ya teman-teman, ada firewall-nya juga, ada untuk security BPTP L2TP. Nah, kita kalau mau disable tinggal disable aja, otomatis nanti di jaringan bawah LAN-nya tidak dapat melakukan akses VPN. Juga untuk DDoS flooding juga sudah disediakan oleh TP-Link, tinggal kita cek saja. Statusnya dia masih unplug karena memang tadi saya pindahkan ke portlannya untuk sementara. Oke, mungkin next time akan saya coba cari lebih lanjut bagaimana cara remote-nya tanpa melalui portlan dari portlannya, atau mungkin saya coba dulu untuk forbidden-nya. Ini saya cek. Oke, saya kembalikan lagi ke port 1-nya. Kita coba remote. Port 1-nya.
port ini. Remote-nya sudah bisa ya. Oke, mungkin next akan saya coba cari tahu lebih lanjut untuk remote-nya ketika via port 1 nya. Kalau untuk saat ini tanpa ada perubahan, kita hanya bisa remote melalui port LAN-nya saja untuk meremote perangkat TP-Link-nya. Kalau kita menggunakan ternyata ini bisa teman-teman, ternyata sudah bisa. Kita akses, coba saya pastikan dulu apakah ini via port LAN-nya atau via Wi-Fi. Oke, berarti via Wi-Fi bisa teman-teman, dengan IP default-nya, dengan IP apa namanya, IP WAN-nya juga kita bisa. Berarti selain dari port LAN, kita bisa remote juga melalui Wi-Fi. Jadi nanti kalau kita connect dengan Wi-Fi-nya, otomatis kita akan bisa melakukan remote perangkat tersebut. Nah, di sini sebenarnya masih banyak sekali teman-teman setupnya. Kita di sini bisa mengatur parent control. Kalau melihat dari konfigurasinya, ini mungkin akan digunakan untuk filtering dengan URL, dimana kita di sini menangkap MAC-nya. Nah, ini dijalankan untuk jam-jam tertentu, mungkin untuk pembatasan aksesnya. Di sini juga ada bandwidth kontrol, dimana kita bisa melakukan manajemen bandwidth di sini. Nah, ini mungkin akan coba untuk mengeksplor lebih lanjut untuk setup router wireless TP-Link WR840N ini untuk video-video selanjutnya. Jadi utamanya untuk melakukan setup wireless router WR840N TP-Link ini, kita cukup melakukan setup pada operasi mode, network, kemudian nanti di bagian WAN, dan ketika kita ingin mengaktifkan wirelessnya, tinggal kita klik wirelessnya. Di sini kita setting sesuai keinginan kita. Nanti bagian security bisa kita klik di wireless security. Oke, cuma itu saja teman-teman untuk konfigurasi TP-Link wireless router WR840N mode wireless router. Oke, yang perlu diingat, kalau biasanya kita konfigurasi untuk access point, kita terminasi pada port LAN TP-Link-nya, bukan pada port WAN-nya. Namun ketika kita setting sebagai mode router wireless, kita terminasi pada port WAN-nya. Biasanya dibedakan dengan warna biru untuk port WAN-nya dan warna orange atau kuning untuk port LAN-nya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen atau hubungi pada kontak yang sedia. Jika saya bisa menjawab, akan saya jawab. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial berikutnya.